Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang karomahnya Syekhona Khalil yang berupa santri istimewa. Dalam tradisi pesantren, hubungan guru dan santri kadang begitu kuatnya. Mungkin karena keikhlasan guru dan kepatuhan santri. Di antara santri Kiai Khalil terdapat santri yang punya cara tersendiri dalam mewujudkan pengabdiannya. Santri yang satu ini begitu totalnya dalam melayani guru sehingga tidak sempat belajar ilmu agama. Biasanya setiap pesantren punya santri seperti itu. Para santri menyebut khadam, bahasa Maduranya kebulean. Dalam keseharian, seorang khadam membantu apa saja seperti menggendong putra kiai, membawakan kitab, mengantar surat, serta memijat kaki kiai. Pada suatu hari, dalam suasana santai, Kiai Khalil memanggil khadamnya. "Khadam, apakah kamu sudah sholat asar?" tanya kiai. "Belum kiai, saya belum bisa sholat," jawab khadam dengan polosnya. "Kenapa?" "Saya belum bisa bacaan sholat," jawab santri khadam beralasan. "Apa kamu bisa baca dan hafal surat Al-Fatihah?" lanjut kiai. "Belum kiai." "Loh, bisanya apa?" tanya kiai dengan arif dan pelan. "Saya hanya hafal bacaan kesenangan saya kiai," jawab santri khadam. "Apa itu?" tanya Kiai Khalil penasaran. "Beton sepolo kala sengak kare situng." Allahu Akbar. Beton 10 diambil 9 sisa 1. Allah Maha Besar, jawabnya mantap dengan logat bahasa Madura yang kental. Beton adalah biji nangka sebesar kelereng tapi sekeras beton. "Ya, itu saja pakai bacaan sholat," tegas kiai nampak serius. "Terima kasih kiai," jawab santri khadam dengan wajah ceria. Salah satu kebiasaan Kiai Khalil adalah memakai terompah kayu. Orang Madura menyebut bakia. Terompah bakia adalah sandal terbuat dari kayu yang tidak bertali. Sebagai pengikatnya hanya sebuah pentolan yang diselipkan antara jari, telunjuk, dan jempol kaki. Kemanapun kiai pergi, khadam selalu mengikuti dalam banyak hal tugas. Khadam menyertai kiai hanya untuk membalikkan posisi terompah kiai ketika dilepaskan sehingga siap jika sewaktu-waktu dipakai. Suatu saat kiai bermaksud umroh ke Mekah. Santri khadam diserai tugas menjaga pesantren. Saat tiba hari yang ditentukan, berangkatlah kiai dengan diiringi santri senior. Setelah keberangkatan Kiai Khalil ke Mekah, keamanan pesantren ditangani oleh santri khadam. Pada suatu malam, santri khadam beronda pesantren. Setelah melewati pintu rumah kiai, santri khadam melihat terompah kiai. "Wah, kasihan kiai, terompahnya tertinggal," pikir santri khadam. Bagaimana caranya mengantarkan ke Mekah? Tiba-tiba angan itu muncul di benaknya. Akhirnya dengan berakal tekad, tawakal, dan cinta, santri khadam masuk ke kamar pondok lalu mengambil tasbih. "Beton sepolo ekala situng kareh sanga," desahnya berulang-ulang. Di Mekah pada waktu itu Kiai Khalil baru menyelesaikan tawaf. Kemudian kiai melaksanakan sholat
di makam Ibrahim. Beberapa saat setelah menunaikan sholat, tiba-tiba santri khodam ada di sampingnya. "Kiai, ini terompahnya yang tertinggal," sapa santri khodam dengan sopan. "Loh, ini yang saya cari," kata Kiai Khalil datar. Setelah khodam menyampaikan terompah kepada Kiai Khalil, khodam bermaksud kembali ke pesantren. "Mohon pamit Kiai, mau kembali ke pesantren," pinta santri khodam secara sopan dan mantap. "Iya," jawab Kiai Khalil. "Pejamkan matamu, baca wirid kesayanganmu itu," suruh Kiai. Bibirnya bergerak-gerak, hanya sekali ucap, seperti menembus ruang dan waktu. Tiba-tiba santri khodam berada dalam kamar pondok pesantren, kembali di Bangkalan. Sungguh menakjubkan. Itulah cerita karamahnya Syekhuna Khalil yang berupa santri istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.